Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hidayat Lesyan, NIM 2318116. Di sini saya akan menjelaskan program transformer untuk koreksi tata bahasa atau grammar. Nah, di sini kita akan mengimport semua library. Tadi ada beberapa bagian yang harus kami rubah. Nanti kita next ke bagian itu saja. Nah, di sini kita wajib mengimport dataset, load dataset ya, karena di sini datasetnya pakai dataset dari Hugging Face. Nah, datasetnya pakai JFlag dataset, ya kan? Sebelumnya di sini render setnya 42. Nah, di sini kita menggunakan dataset dari JFlag dataset. Nah, JFlag itu apa? Joint Factual Linguistic Evaluation of Grammatically. Nah, di sini datasetnya. Kemudian di dataset tersebut ada terdapat dua, terbagi menjadi dua, yaitu validation dan test. Nah, untuk data validasinya totalnya ada 755 baris, dan data tesnya totalnya ada 748 baris. Kemudian kita ngambil fitur validasinya dan fitur tesnya. Kemudian kita gabung semua untuk melihat total semua datanya berapa. Kita print total sampelnya ada 1503 sampel akan data. Kemudian dari setiap data itu kita ngambil fitur sentence dan correctionnya. Kita print datanya di print atau dimasukkan ke dalam input untuk incorrect sentence-nya dan correctionnya masuknya pada target data yang benar. Nah, di input, print input dan print targetnya. Kemudian di sini kita buat data accelnya, correctionnya 1, random state-nya 42. Lalu kita print, nanti akan menampilkan 5 baris pertama untuk input dan targetnya. Nah, di sini pertama itu ada yang harus kami mengubah. Jadi data problem yang pertama di sini kita menggunakan 80-20, kemudian sisanya itu kita bagi menjadi 50-50. Setelah itu di training, validation dan test, trainingnya 1202 dan validation 150, testingnya 151. Kita print data print targetnya. Nah, di sini ada hasilnya, namanya target, ya kan? Kemudian panjangnya 1202, tipenya objek. Kemudian kita next pada hyperparametersnya untuk jadi di sini kita akan arsitektur dari transformernya. Untuk setiap hyperparameternya di sini parameternya ada 6 layernya, kita pakai 4 layer. Kemudian D-modelnya 128, 6 hitnya 8, dot size-nya 4, sequence-nya 4, dan DFF-nya 512. Nah, dropout rate-nya 0,1. Nah, setelah itu kita masukkan dot size, sequence-nya, dan model. Nah, pertama ada batch size-nya, sequence-nya, dan D-modelnya di sini. Setelah itu kita ke bagian yang mengubah parameternya tadi, parameter. Nah, kita ke bagian fungsi masuknya. Untuk variabel yang telah dirubah di sini 6 layarnya, kita panggil variabel yang tadi. Ini untuk transformernya, modelnya. Kemudian 6 layarnya kita pakai 6 layer yang sama tadi, di model. Nah, tapi di sini ada vocab size-nya. Nah, vocab size-nya kalau kita balik
pocket size-nya tadi ada, kita batasi untuk pocket size-nya di 12.000 data. Ini dia. Sebentar ya, cari pocket size-nya, encoder. Dikasih encoder. Nah, entah kita cari dulu ya pocket size-nya, cari dulu pocket size-nya. Nah, jadi pocket size-nya di sini kita hanya membatasi 12.000 data doang. Kemudian kita vocabulary size-nya kita print jadi 3.875, belum melewati 12.000. Nah, setelah itu di sini yang tadi parameternya di sini kita menggunakan pocket size, encoder max length, dan decoder max length, kemudian memanggil dropout. Nah, kemudian yang kita lanjut saja pada percobaan pertama. Di sini ada transformer lagi, kita memanggil model lagi, mengubah yang masih belum sesuai, kita ganti menggunakan variabel defaultnya yang tadi. Setelah itu melakukan print untuk setiap datanya. Di sini menggunakan override function dari TensorFlow. Nah, ketika dia melakukan penelitian pertama itu dia akurasinya masih 0,0 dan lossnya masih lumayan besar. Setelah itu akurasinya menjadi 0,409 dan lossnya 3,1974. Nah, kita ke percobaan kedua lagi. Di sini kita memodifikasi arsitektur, khususnya pada percobaan kedua kita pakai feed forward network. Nah, di sini nanti bisa dilihat pada programnya. Kemudian hasil akhir. Nah, kita langsung pada hasil akhirnya. Nah, percobaan pertama dan terbawahan hanya menghasilkan akurasinya 30% pada data uji dengan nilai loss 4,94. Hasilnya terjadi karena model belajar dari yang saya sediakan cuma 1.500 data tadi. Nah, kemudian nilai variabel non-linear juga ditambah menjadi 2 dan nilai dropout-nya drop rate dinaikkan menjadi 0,2 agar model tidak sekedar menghafal data latih. Hasilnya akurasi pada data uji meningkat tajam menjadi 46% dan nilai loss turun menjadi 4,9. Perbandingan ini membuktikan bahwa penyesuaian nilai variabel dan pemakan fungsi aktivitas model membuat model jauh lebih tahan terhadap overfitting. Nah, jadi itu saja. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti baru dilihat pada link program sini ya.